segenzi-genzinya anak muda yang dia terjun di pemerintahan atau di politik, seharusnya kan ada ruang-ruang yang dia nggak boleh mengucapkan terlalu frontal gitu loh. Ya. Kok dia malah pede bangga, gitu ya? kok dia malah bangga disebut menteri koboi. Koboi. Dari ucapan pejabat itu juga bahaya loh sebenarnya. Ya. Kita lihat di Pati. Di Pati itu nggak cuma gara-gara kebijakan 250% dinaikkan pajaknya loh. Gara-gara apa tahu nggak? Gara-gara Bupatinya Sudewo itu ngomong. Sudewo ini ngomong coy. Alah mau di demo 5.000 orang yuk tak hadapi. ada challenge. Dia ngomong gitu coy. Wah, rakyat ditantang coy. Kan ada yang mempertanyakan 100 hari Natalius Pigai ngapain aja. Emang ngapain? Ya itu dia. Terus ada juga yang bilang apa? Bahlil orang Papua tapi kebijakannya justru mengeruk Papua sendiri. Tapi ada beberapa orang yang juga bilang Bahlil itu bukan orang Papua. Belum ada 1 tahun. Kok galau? Prabowo dilantik kapan sih coy? Kapan nih? September Oktober nggak? Oktober. Serius? Saya ingat sah. Kayak belum ada setahun ya? Belum ada 1 tahun. Udah ganti. 5 orang coy diganti nih coy, gimana coy? Kabinet, menteri, koperasi, Udah lah kalau setahun mah, kayaknya udah. olahraga, migran, Kemenq, keuangan, Menko Polkam. Udah 5. Kemenq siapa? Sri Mulyani kan? Sri kemarin. Mulyani, Menko Polkam tuh Budi Gunawan, BG. Terus Menteri Perlindungan Pekerja Migran kan? Kadir, Abdul Kadir Karding. 3. Dito, keempat. Menpora Dito Aryo Tejo, Golkar. Terus Menkop, Menteri Koperasi sih. Koperasi Budiari. 5 ya. Kok cuma 5 ya yang diganti? Mungkin 5 itu yang sedang bermasalah. Tapi sumpah aku kaget ketika Sri Mulyani diganti sih coy. Ya, itu kan langsung saham itu langsung jatuh toh, saham atau apa itu yang itu berapa IHSG? Nah, langsung Indeks harga saham gabungan. begitu beritanya keluar langsung jatuh. Langsung jatuh. Masalahnya kan Sri Mulyani itu pernah menjabat di posisi yang sama. Itu sejak dari zaman SBY dulu kan. Yuk. Nah, dari sejak SBY bos. Nah terus dia ada masalah atau gimana gitu, masalah keuangan, moneter. Ada dinamika lah. Ada dinamika, terus mengundurkan diri apa di reshuffle juga gitu. Nah terus, ini yang membuat kita itu mungkin bisa merasa kaget karena Sri Mulyani ini coy geser ke World Bank Dunia. Ini direktur kan? Posisi tepatnya nggak paham lah apa. Tapi ke World Bank yang notabene mungkin jarang kan orang Indonesia ke situ. Iya, saya pernah sempat baca juga itu. Kalau Sri Mulyani itu menempati posisi penting di World Bank kan? World Bank. Terus zaman Jokowi balik lagi dia kan. Zaman Jokowi balik. Apa? Kalau ininya dia itu panggilan negara. Pulang dia. Pulang. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Yes. Sebelum dia keluar dari Kementerian Keuangan, dia ngomong itu. Nah, terus dia lanjut di pemerintahannya Prabowo. Ini udah masuk dia kan kemarin. Iya. Tapi terus mungkin karena 1-2 masalah begitu. Dinamika. Kemarin kan terakhir dijarah rumah dia kan? Iya, termasuk kena jarah. Dijarah terus akhirnya reshuffle. Nah, yang gantiin dia itu sih Purbaya yang baru. Tapi menurutku ini unik tidak? Karena saya melihat ini unik. Beberapa menteri dari yang diganti atau di reshuffle ini, itu mereka tidak tahu kalau mereka diganti gitu. Karena saya sempat baca kalau Dito
Menteri Dito ini dia sedang ada kegiatan atau apa gitu. Terus tiba-tiba sudah keluar pemberhentiannya, surat ini pergantiannya. Sama Menkop sama kan? si Nah, Budiari juga kan. Terus kalau tidak salah Menkyu juga lagi rapat atau lagi apa gitu. Netizen malah lebih, wartawan malah lebih dapat infonya lebih dulu daripada mereka berarti. Jadi ada sebuah keunikan menurut saya dari pergantian ini, karena tidak diinfokan, mungkin tidak diinfokan ke menteri, tapi orang di luar itu sudah tahu dulu. Mungkin kita lihat kayak ada grup WA lain, grup WA dalam grup WA nggak sih? Grup dalam grup mungkin. Yang ya mungkin inti ring satunya Prabowo lah. Yang kemudian apa namanya? Menginfokan. Bukan menginfokan, yang merumuskan, yang ikut mikirkan kabinet dan sebagainya. Sehingga mereka yang tidak ada di grup itu nggak tahu info-info yang dalam-dalam kan, tiba-tiba ke reshuffle aja. Apakah Wapres juga tidak tahu? Ya, kalau biasanya kan pasti kayak gitu punya mata-mata kan. Ya. Pasti ada lah. Tapi menarik juga. Menurutmu gimana ini si Purbaya ini? Gantiin Sri Mulyani. Yang notabene Purbaya ini adalah kalau nggak salah sarjana teknik. Ya, dia sarjana teknik, terus kemudian S1-nya sarjana teknik, S2-nya baru berkaitan dengan ekonomi kalau tidak salah ya. Tapi dia baru dilantik, ada gebrakan yang sudah cukup apa ya, membuat masyarakat itu tergugah gitu. Begitu lantik kan ada optimis ekonomi naik kan, langsung klarifikasi. Terus dia sekarang buat apa? Masukkan uang ke bank-bank ya, terutama di Bank Indonesia ya. Dia apa istilahnya, untuk ditaruh di situ kemudian baru disebar gitu. Nah, saya berharap sih Bank Dunia. Bank Indonesia. Bank Indonesia. 200 triliun. Iya. Jadi terus rata-rata beberapa komentar-komentar di medsos itu menganggap bahwa Purbaya ini menteri Gen Z gitu. Gaya Gen Z, menteri yang gayanya Gen Z. Soalnya semangat, terus asal nyeletuk gitu. Terus pede, optimis. Ada itu statement yang itu cukup optimis juga tuh. Kalau apa? Korupsi bisa sampai sekian teh, masa bayar utang nggak bisa? Tapi oke lah, anomali coy. Ya. Purbaya itu kayaknya menteri yang anomali. Tapi jujur saya belum pernah mendengar nama Purbaya, entah saya yang tidak update. Ya sebelumnya entah saya yang tidak update atau memang dia baru, tapi untuk saya dia memang baru terdengar di telinga dan baru tahu ada menteri apa, orang bernama Purbaya yang cukup kuat dalam apa, bidang ekonomi gitu. Kalau nggak salah kan sebelumnya dia di Kementerian Perikanan kan. Dulu pernah di Kementerian Perikanan gitu atau apa gitu, yang berhubung sama kemaritiman pokoknya. Terus kemarin sebelum ini dia menjabat lembaga penjamin simpan pinjam gitu-gitu loh. Nah terus akhirnya naik jadi menteri. Dan memang sih bener kayak rasa-rasanya kok ada pergeseran. Awalnya dia dianggap ini kan, kalau kamu ngikutin dari awal kan kayaknya dia dianggapnya kontroversi kan ucapannya. Ya. Terlalu optimis tuh gimana menurut lu? Pertama nih kita yang untuk itu 8% kenaikan 6 apa 8? 8 dia ngomong. 8 ya. Padahal kita kan selalu di pertumbuhan kita tuh sekitar 5 lah. 4 sampai 5 lah. Ini ngomongnya 2 kali lipat coy. Mungkin dia sudah paham cara mainnya sebelum dia jadi menteri keuangan. Mungkin ya dia sudah belajar dulunya, makanya dia pede. Oh, saya ini naik. Kan dia ngomongnya 8%. Kan dia ngomongnya oke, kita optimis bisa 8%, mungkin kira-kira gitulah ya verbatimnya. Bisa 8% karena ya saya punya pengalaman di pasar. Bisa jadi mungkin karena pengalamannya itu membuat dia berani, pede. Ya kita lihat saja progresnya nanti ke depan, apakah benar dia bisa menunjukkan itu atau enggak. Dengan langkah yang pertama apa 200 triliun itu kan ada analisisnya juga itu. Berarti menurutmu selama ini Menteri Keuangan kita yang sebelum-sebelumnya nggak terlalu berani? Atau cari aman gitu? Mungkin ada versi-versinya ya. Ada yang mungkin memperhitungkan itu dengan hati-hati dalam mengambil kebijakan.
mungkin ada versi yang seperti Purbaya ini yang sudah optimis dan langsung cepat dalam mengambil kebijakan, ya kita tidak tahu juga bagaimana apa strategi mereka masing-masing. Tapi bagiku problem aja sih dia. Cara ngomongnya itu loh. Tapi Kan- cara ngomongnya terlalu gengsi. Jujur bingung aku. Dia disebut Gen Z itu gara-gara nyeletuk apa gimana? Banyak di sosmed bilang menteri idola Betul. Gen Z gitu. Tapi kita bingung aja. Dia disebut Gen Z itu kenapa gitu. Karena dalam pikiranku misalkan se-Gen Z-nya anak muda yang dia terjun di pemerintahan atau di politik, seharusnya kan ada ruang-ruang yang dia nggak boleh mengucapkan terlalu frontal gitu loh. Ya. Kok dia malah pede bangga, gitu ya. kok dia malah bangga disebut Menteri Koboy. Cowboy. Bayangin. Dia bangga coy disebut itu. Atau memang Gen Z seperti itu ya? Mungkin. Aneh coy itu menurutku. Tapi balik lagi tadi apa? Kau punya pertanyaan? Apakah Purbaya ini Apa? tadi sebelum saya bilang dia ini apakah menteri idola Gen Z? Menteri yang terasosiasikan dengan cara Gen Z. Iya. Menurutmu apa? Emang iya? Karena menurutku kan ya nggak usah dari ucapan lah, dari kebijakannya lah yang pro terhadap Gen Z itu. Ya kalau itu semua mau ya. Masyarakat pasti mau, jangan ada yang hanya ucapan tapi melalui tindakan gitu. Iya. Kan ya, atau memang, tapi sebenarnya kan nggak cuma Purbaya kan. Iya. Yang aneh gitu loh, cara apa dia berkomunikasi publik gitu loh. Banyak menteri-menteri lainnya. Iya, Menteri PUPR dulu Pak mantan. Bas. Iya. Kenapa dia? Enggak, maksudnya tindak tanduknya itu juga kan kalau sering lihat tuh keunikan kan, kalau dikategorikan nih keunikan masing-masing menteri kan. Pak Bas waktu pacara, Pak Erik lagi diam tiba-tiba dilihat ininya, terus Bas tiba-tiba jadi fotografer, drum. Pak Bas mah mungkin ADHD dia. Ya kan tiba-tiba jadi drummer. Tapi untungnya Pak Bas itu kebijakan kementeriannya itu bukan yang langsung bersentuhan secara fundamental gitu loh. Ya. Walaupun di pembangunan ya, Iya ya. tapi bukan yang langsung berkaitan langsung, dan dia cenderung lebih humoris kalau menurutku. Berarti ini beda nih antara humoris dengan PD tadi ini. Agak beda nih, agak beda coy. Agak beda, dan ada jurang pemisahnya gitu loh di antara dua itu. Oh, Purbaya kan apa gitu loh. Isi dia berbanding terbalik dengan menteri yang sebelumnya ya, yang baru saya diganti ya, Ibu Sri Mulyani. Misalkan kalau lagi statement atau lagi apa mungkin tenang, penyampaiannya teratur gitu, maksudnya tidak nyeletuk-nyeletuk, mungkin ada teks yang dibaca atau udah ada briefnya. Tapi kalau yang satu ini kan bang, Iya. saya pede, terus apa nyeletuk saya menteri Koboy itu. Ya aneh sih, tapi kalau menurutku ke depan ya menteri-menteri ini atau pejabat-pejabat publik nggak ada lagi lah cara yang ngomong kayak gitu. Karena coba coy, dari ucapan pejabat itu juga bahaya loh sebenarnya. Ya. Kita lihat di Pati. Di Pati itu nggak cuma gara-gara kebijakan 250% dinaikkan pajaknya loh. Gara-gara apa tahu nggak? Gara-gara Bupatinya Sudewo itu ngomong. Sudewo ini ngomong coy. Alah mau di demo 5.000 orang yuk tak hadapi. ada challenge. Dia ngomong gitu coy. Wah, rakyat ditantang coy. Maksudku yang kayak gini-gini ini harus diperhatikan Komunikasi juga gitu loh. publiknya ya. Betul. Tapi ada juga tuh yang lucu si Pigai. Kata-kata hari ini, Pak. Hari ini bagus. Mantap. Tapi dia kemarin ada sempat naik, Cok. Istilahnya jadi sorotan karena salah satu saran yang dia berikan ya. Bahwa dia bilang halaman DPR itu harusnya jadi tempat untuk masyarakat berorasi di situ. Oke. Kalau kita tarik kan itu dia menyarankan kayak model di apa? Athena ya. Tempat untuk berorasi, tempat berdebat, atau tempat itu. Percakapan publik. Ya. Dan jangan salah itu disetujui sebagian masyarakat tuh. Nah, ini baru pejabat gitu. Ada yang bilang nah ini baru pejabat. Tapi ada juga yang meragukan itu. Tumben bener. Satu,
bisa kayak gitu. Tapi gini, ya ini unpopular opinion aja sih. Mungkin akan terasa nggak enak gitu. Kita coba challenge ucapannya Pigai itu, contoh. DPR itu harus disediakan lapangan khusus, kan pinginnya biar nggak membuat kemacetan. Ya, Ya nggak? salah Nah, terus, satunya. dia minta ada lapangan khusus untuk Ya, mungkin demo, mencegah apa? Konflik yang berlebihan gitu. Mungkin apa? Provokatif atau apa? Kericuhan, mencegah kericuhan. Padahal tahu nggak, biar nggak ricuh, biar nggak macet secara lama dan lain sebagainya, cara cepat tuh apa? DPR keluar ketemu. DPR keluar temuin. Kok malah seakan-akan kayak dibuatin lapangan, Ya. yang rakyat udah dibawa ke situ aja gitu loh. Tapi DPR merespon itu loh. Tadi saya baru baca. Apa? DPR merespon itu dan mereka ada statement bahwa ya DPR itu rumah rakyat gitu. Oke. Jadi mungkin akan dibuat ya, karena dari responnya aja udah menyambut baik apa saran itu. Nah, menurutku tadi nggak usah lah dibuatin lapangan, ngapain? Buka aja gerbangnya. Apa? Buka aja gerbangnya. Suruh masuk, tapi di perimeter sepersekian meter misalkan yang masih bisa didengar itu masa masuk sampai situ gitu loh. Oh, Paham nggak maksudku? mungkin dari tangga-tangga yang Nusantara satu tempurung kura-kura itu mereka bisa sampai di situ. air mancur itulah ya. Betul. Jadi mungkin 500 sekian dewan itu di tangga-tangga masyarakat yang di air mancur itu. Betul. Ya mungkin itu juga yang dimaksud oleh Natalius Pigai itu, untuk ada halaman di situ mungkin. Jadi kalau mau ketemu ya mereka keluar ke situ. Dia kan ngomongnya dibuatkan halaman baru. Tidak, pakai saja yang ada tuh. Dia kan ngomongnya dibuatkan. Iya, dia minta memang ada lapangan. Tapi kalau mereka bisa memanfaatkan itu ya kenapa tidak tuh? Nah, oke, kalau gitu kan berarti kita mengusulkan nih. Iya. Kita menindaklanjuti apa yang disampaikan Pigai dengan teknisnya kayak gini. Iya, memanfaatkan lahan yang ada. Betul. Memanfaatkan lahan yang udah ada aja. Tapi misalkan kalau jangan bikin anggaran baru lagi. Ya, kalau mau dibuat demonya seperti itu, nggak usah buat anggaran baru dah. Ini simpel coy. Dibuka gerbangnya. Kalau ada demonstran mau masuk. Ya, tapi batasnya sampai di situ toh. Air mancur itu toh. Kalau bisa dibuatin ininya tuh kayak di luar negeri kalau kita lihat ada. Iya, ada video yang mereka itu disediakan kursi. Ya, jadi polisi itu cuma menjaga kenyamanan demo itu aja. Jadi yang kalau mau demo tinggal berdiri orasi. Betul. Yang ikut duduk. Nah, kalau demonya seperti itu, menurutku ya, kalau demonya seperti itu mereka duduk tertib, bisa kelihatan semuanya sama polisi gitu, aku yakin nggak bakal ada ini coy, nggak bakal ada yang rusuh-rusuh, kan bakal kelihatan tuh, bakal kelihatan. Iya. Tiba-tiba ada yang lempar apa kelihatan tuh, karena semuanya terjaga tertib gitu. Kalau ini nggak ditemuin selesai juga gitu. Tapi oke lah, kita support. Ya. Si Pigai mengatakan seperti itu. Yang penting hari ini mantap. Hari ini mantap, bagus. Nah, selain itu kan Pigai juga sempat ngomong kan. Apa? Saya ini istri nggak ada tapi pacar 3. Itu hal-hal yang privat seperti itu. Komunikasi publik lagi-lagi ya. Nah. Makanya agak rawan komunikasi publik. Sama kayak kemarin tiba-tiba ada berita lagi bahwa PT GAK di Raja Ampat itu kembali beroperasi. Padahal komunikasi publik awalnya kan sudah di stop. Nah ini komunikasi Bahlil tuh. Lanjut lagi. Jadi sebagai orang Papua ngelihat ada Bahlil, ada Pigai itu bangga nggak ada orang Papua bisa jadi menteri? Bangga. Pasti bangga. Pasti bangga. Tapi ada melihat mereka seperti itu gimana? Tapi kalau keterwakilan dalam tindak tanduk sebagai menteri ya mungkin tidak bangga. Tindak tanduknya ya? Iya. Kalau sebagai orang Papua ya bangga. Maksudnya ya mungkin agak sulit ya masuk ke jajaran menteri. Dari dulu kayaknya hanya 1-2, memang 1-2 yang di bawah 1-2. Ada Baltasar Kambuaya dulu. Terus Baltasar Kambuaya. Menteri apa? Dia menteri kehutanan. Zaman? 2000 berapa ya? 2009 atau? Zaman SBY? Kayaknya SBY. Iya, Kambuaya. Terus ada dulu menteri apa? Bapak Freddy Numberi, salah satu menteri juga. Terus sekarang Bahlil. Mungkin ada banyak lagi yang saya tidak tahu, tapi rata-rata kan sedikit untuk bisa masuk di kementerian, maksudnya di kursi menteri. Jadi bangga.
maksudnya. Tapi untuk tindak tanduknya. Karena kan itu tindak tanduk mereka kan semua Indonesia lihat. Tapi kayak contoh apa yang dilakukan Pigai dengan cara ngomong seperti itu gitu. Itu tuh memang di Papua itu lazim apa gimana? Cara ngomong seperti itu. Ya, Nah, kita terbuka aja gitu. Sebenarnya gimana? Karena kan mereka orang Papua. Mungkin masih terbawa dengan adat istiadat dan budaya dari sana, dibawa ke Jakarta, mereka jadi tokoh publik. Terus masih terbawa tuh cara ngomongnya atau budaya cara ngomongnya gitu. kayak bilang hari ini mantap, bagus. Nah, kayak gitu-gitu terus. Saya istri nggak punya tapi pacar 3. Tidak ada lah. Ya Maksudnya maksudnya masa orang Papua jalan. cara humornya gitu. Ya Coy. kalau humor iya. Kalau bercanda ya sama seperti saya bercanda-bercanda dengan kalian. Hmm. Ya rata-rata bercanda, cuma maksudnya kinerjanya jangan ikut bercanda juga. Hmm. Kan ada yang mempertanyakan 100 hari Natalius Pigai ngapain aja. Emang ngapain? Ya itu dia. Terus ada juga yang bilang apa? Bahlil orang Papua tapi kebijakannya justru mengeruk Papua sendiri. Tapi ada beberapa orang yang juga bilang Bahlil itu bukan orang Papua. Mengatakan bahwa fak-fak Papua Barat. Cuma mereka ada yang menggugat bahwa dia itu aslinya bukan orang Papua. Mana dia? Dia aslinya dari luar Papua. Tapi lahir besar di situ. Tapi ada juga yang tetap mengakui bahwa dia orang Papua. Oke, kita balik lagi tuh yang masalah reshuffle lah. Kita balik yang masalah reshuffle. Menurutmu dengan 5 kementerian itu yang direshuffle itu udah optimal belum? Atau malah sebenarnya kurang tuh? Ada yang lain yang harus juga direshuffle. Saya itu intinya sebanyak-banyaknya menteri yang diganti, yang penting ada kebermanfaatan untuk Papua. Karena banyak yang diganti tapi tidak ada manfaatnya untuk saya punya tanah kelahiran sama saja. Kok juga Untuk Papua. Kok juga di Magetan memang sudah maju. Ya namanya daerah-daerah tier 3 ya. Gitu-gitu aja kan bro. Iya makanya kita berharap ya saya berharap misalnya mungkin ada perhatian khusus dari Kementerian Keuangan ini mungkin. Nah, Ada dana juga yang suntiknya lari ke Papua untuk kebermanfaatan orang Papua. Tidak hanya melalui Otsus. oke. Mungkin melalui apa gitu, yang lain program-program lain gitu. Iya, tapi pertanyaannya kementerian lain ada yang perlu direshuffle juga nggak? Ya itu kan hak prerogatif presiden dengan dasar bahwa Pasti. iya maksudnya dengan dasar bahwa presiden mungkin ada KPI ya, melihat bahwa mungkin taruhlah 5 kementerian ini ya, bahwa ini mereka belum mencapai KPI sehingga memaksa presiden, mengharuskan presiden untuk mereshuffle mereka. Nah kalau di kementerian lain pun kalau ada yang belum memenuhi KPI atau dalam berjalannya periode mereka ini tidak memenuhi syarat, tidak begitu aktif bekerja, ya sah-sah aja untuk presiden ganti tuh. Mau menteri apapun itu kalau memang tidak sesuai, ya sudah ganti saja tuh. Yang penting ketika mereka diganti memang memberikan perubahan dalam menggerakkan motor pemerintahan ini. Nek menurutku kayaknya ada satu lagi sih yang kurang ini. Mungkin ada beberapa lah. Tapi yang paling fatal itu adalah kemarin yang viral si Raja Juliantoni, Menteri Kehutanan, ketahuan main apa dia? Main apa? Main kayak perjudian gitu-gitu loh. Main kayak entah kartu entah apa lupa. Ya? Sama Saya belum update soal ini. Sama satu orang yang gua lupa status hukumnya, dia udah tersangka atau masih proses penyelidikan ya atas kasus pembalakan hutan gitu kayaknya. Ketahuan. Tapi ini sudah didengar Prabowo atau belum? Udah, Prabowo udah begitu, ngasih ini. Udah ngasih statement kalau nggak salah. Berarti sebentar lagi ya ada reshuffle di Kementerian Kehutanan. Isunya ada yang gua kalau kehutanan nggak tahu ya, tapi ada isu reshuffle yang kedua. Nggak tahu Nah itu ada ya, kalau ada isu reshuffle lagi ada. Maksudnya kita dengar juga. Soalnya ada berita terbaru katanya ada mantan cawapres juga yang akan mengisi cawapresnya diganti, yang wapres sekarang diganti. Bukan wapres yang diganti. Menteri. Apa? Tapi yang masuk Wapres. cawapres. Gibran jadi menteri. Sembarang sekali. Ya?
Gibran itu tetap wakil presiden. Oh gitu. Cuma calon wakil presiden. Salah satu calon wakil presiden dari yang kemarin berkontestasi akan masuk di dalam kabinet. Ada berita yang berseliweran seperti itu. Prediksimu siapa yang diganti lagi? Cawapres. Enggak, bukan yang masuk, yang bakal diganti siapa? Yang bakal diganti Menteri yang sekarang. yang sekarang. Kan mau ada reshuffle yang kedua. Siapa yang diganti? Oh, yang akan diganti keluar. Siapa ya? Kalau yang mantan cawapres kemarin mungkin itu kan ada kisi-kisi gitu kan. Iya. Mantan cawapres mau masuk. Kalau menurut gua kayaknya Mahfud MD Kembali si Polkam ini? gantiin si Budi Gunawan karena mungkin kalau dari analisa penguasa ngelihatnya kekeosan kemarin akibat demo sampai ada yang meninggal itu karena kegagalan dari Kemenpolkam. Mungkin ya gua membacanya seperti itu karena kan Itu ranah harusnya Polkam. seorang iya dong. Kemenpolkam harusnya bisa membaca itu di samping ada BIN ya. Badan Intelijen. Harusnya Negara. bisa membaca itu. Ya mungkin itu karena kan kemarin juga udah diganti kan. Iya. Diganti kan si siapa? Budi Gunawan. Walaupun nggak jelas juga belum ada yang gantiin siapa dia. Artinya sekarang Kemenpolkam nggak ada menterinya, nggak ada Sama. pemimpinnya. Olahraga juga. Kemenpora, maksudnya pemuda olahraga juga kan. Tidak ada menterinya kan? Kalau itu nggak masalah, kayaknya gua besok ini hari Rabu, gua dipanggil ke istana. Makanya gua lagi nyiapin baju putih coy sama jas. Koi. Iya, ya doain lah. Saya staf sus bisa. Nanti. Apa? Saya staf sus bisa. Nanti kita kondisikan. Yang penting kinerjanya bagus, secara komunikasi publik baik. Wah, bagus, Pak. Iya. Komunikasi politik. Ya. Malu sih.